Contoh begini deh, kita waktu itu kan aku secara pribadi aja udah bingung banget, capek ngelihat kondisi seperti ini. Berharap ke pemimpin-pemimpin negara-negara Islam, terus ayo dong berbuat sesuatu. Kami sudah berbuat sesuatu, kami kirim bantuan obat, kami kirim kami makanan, kami kirim kain kafan. Guys, itu kemarin K-popers aja patungan untuk ngasih duit, ngasih makanan, ngasih obat. Maksudnya tugas pemimpin itu nggak gitu. K-popers nggak punya militer, kalian punya militer. Kenapa nggak kalian kirim military aid juga gitu? Oke, sahabat Yuk Ngaji sekalian, kembali lagi ke programnya Yuk Ngaji. Sekarang kita udah kumpul-kumpul ya. Udah lama nih nggak upload Kenapa konten. ini program bisa hidup lagi? Karena kebutuhan AdSense kayaknya gitu ya. Baik. Menurun di mana nih? Jarang upload nih kita, sibuk semua. Oke. Hari ini Ada masalah apa Mas Husen? Ada masalah. Jadi apa itu ada yang protes-protes ya di postingan antum ya? Ya, aku lihat berita terakhir ini kan tentang serangan-serangan. Ya. Terus kenapa antum diprotes? Termasuk di dalamnya adalah serangan Israel ke negeri-negeri samping-sampingnya itu. Libanon, Yaman, selain ke daerah Palestina gitu. Oke. Terus kenapa antum diprotes? Tetap dikejar. Apa sih? Ya, aku sebenarnya poinnya aku bahas itu adalah ada sekat-sekat antar negara ini sehingga seperti tidak ada saling koordinasi, tidak ada kesatuan, tidak ada kekuatan yang diberikan, sehingga ya kalau satu negara diserang yang lain diem, dan seterusnya, dan ini kan jadi problem. Dan aku lihat ini kan sudah sebentar lagi terhitung 1 tahun dari agresi ganasnya Israel ke Palestina tuh semenjak 7 Oktober. Biadab gitu ya. Bajingan. Dan intensitasnya ini bukannya menurun malah semakin meluas gitu ya. Yang kemarin itu seolah-olah ini adalah konflik Israel Palestina gitu ya. Sekarang menyebar ke negara-negara lain. Kita kemarin lihat beritanya ada serangan Israel ke Libanon. Serangan ke mana lagi, Beirut bahkan ya, ke Beirut, kota Libanon. Iya, Libanon, terus Yaman. Terus sampai ke Iran, maksudnya pemimpin Hamas di sana di Iran ditarget juga pemimpin gitu kan. Hizbullah. Ya, Hizbullah dan Hamas kan, Ismail Haniyeh juga di Iran gitu kan. Iran. Nah, maksudnya ke beberapa negara tuh jadi terdampak secara langsung yang kemarin itu mungkin tegang-tegangan doang, tapi sekarang tuh benar-benar sudah agresi militer, bukan semakin menurun, intensitasnya semakin menguat. Tapi kita ngelihat hype-nya pun udah turun banget nih. Nggak kayak dulu yang kayak rame semua orang satu suara. Dan aku ngeliat gerakan boykot udah cukup tau lah misal gitu ya. Terus kita juga posting Palestina udah swipe aja lah gitu ya. Nah, kenapa di satu sisi Israel semakin merajalela gitu ya, negara-negara lain nggak ada koordinasi tadi, dan kitanya udah mulai lupa menurutku. Ini ada beberapa hal yang perlu kita bahas ya. Pertama yang kita lihat adalah bahwa tadi kenapa aku bilang bahwa Israel ini memang bajingan biadab banget ya. Karena memang tambah lama tuh tambah ngampuk. Iya benar. Semena-mena dia. Apa itu ngampuk? Ngampuk itu ngampuk apa bahasa ya? Palembang. Iya. Coba jelasin ngampuk itu apa? Ngampuk itu ya semena-mena. Ya, kemoplok. Lah kemoplok lu mosok opo kemoplak. Jadi apa? Bahasa Israel tuh aku yakin. Iya, mengundang untuk digampar. Iya. Kemaki. Nah, jadi terlalu sombong dan semena-mena. Jumawa. Jadi dia sama binatang akan merasa malu ketika disejajarkan sama dia. Karena pertama kita lihat bahwa kelakuannya itu memang benar-benar gini tuh. Israel itu adalah sekarang itu begitu dia diancam untuk berhenti, dia malah lanjut 2 kali lipat. Dan dia seolah-olah begini, oke, gua akan lakuin dan lu tidak bisa apa-apa. Emang lu bisa apa gitu. Betul. Dan apa yang dilarang ke dia justru akan lakuin untuk membuktikan bahwa dia tuh untouchable. Bener. Bahwa dia tuh nggak bisa tersentuh. Kenapa? Karena backingnya nih Amerika nih biadab juga nih. Kenapa? Karena Amerika ini sampai sekarang aku lihat udah nurunin berapa ya? 400-an miliar. 400-an billion kan di sini miliar ya. USD. 400-an miliar US dollar ya untuk bantu mereka. Artinya semua senjata-senjata dalam bentuk military aid. Artinya semua senjata-senjata yang dijatuhkan di mana-mana itu adalah senjatanya Amerika. Artinya darahnya orang-orang ini yang hampir sekarang 41.000 cuma di Gaza cuma di Gaza aja 41.000 ini di tangan pemerintah Amerika.
Artinya kalau Amerika enggak, dan ini sering orang lupa, orang sering mengeksklud Amerika dalam pembunuhan ini. Makanya baru-baru ini mereka bilang gini, Israel tuh cuma operatornya Amerika untuk bunuhin orang. Artinya sebenarnya problematika besar ini ada di Amerika sebenarnya, karena yang memberikan apa ya, semacam kayak label untouchable itu adalah Amerika. Ini adalah yang pertama kali harus kita lihat. Jadi kelakuan mereka ini udah gila-gilaan menurutku. Dan orang-orang Amerika juga banyak yang protes sih sebenarnya, walaupun tetap aja ya namanya demokrasi itu kan nggak ada ya. Bener. Mayoritas protes pun mereka tetap akan bela Israel sampai mati. Betul, tinggal di veto aja, ya udah selesai. Artinya nggak akan pernah Amerika itu membiarkan Israel itu tidak melakukan agenda-agendanya. Yang itu juga sangat mungkin adalah agendanya Amerika sebenarnya. Jadi operatornya adalah Israel, yang mengoperasi adalah Amerika. Ini yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tadi kayak kasusnya Mas Husein tadi aku lihat ya, itu adalah bagian daripada jadi kasus aku ya. Iya, kasus kasih tahu dulu lah, Ustadz Husein itu ngepost. Iya, Mas Husein itu intinya Raja Salman. Intinya memberikan bukan. Jadi Mas Husein itu intinya bertanya di mana respons umat muslim, khususnya pemimpin-pemimpin muslim. Karena respons kita cuma bisa ngamuk. Ya paling misuh. Ya paling enggak kita donasi. Karena itu memang yang bisa kita lakukan. Tapi berita yang diposting Ustadz Husein itu confirm ya? Enggak. Jadi kita bisa mengesampingkan itu ya. Artinya itu enggak penting. Angle yang aku ambil sebenarnya adalah wajah nasionalisme itu kayak gini nih. Jadi dia menyekat antar negara dengan kepentingannya masing-masing gitu. Terlepas dari siapapun gitu. Jadi secara faktual memang kondisi hari ini seperti itu tuh. Mesir yang singgungan langsung ya, yang itu hanya dibatasi dengan blok pagar Rafah itu pun nggak bisa membantu, bahkan menutup. Kan truk-truk yang mau masuk itu kan panjang. Bukan hanya menutup aja Mas, bahkan untuk keluar tuh harus bayar. Nah di titik itu, jadi di border ini kan sebenarnya bersinggungan dengan negara-negara lain ya. Yang dengan mudah sebenarnya dengan alasan, bisa jadi alasan kemanusiaan. Kasihan nih. Mereka ditembakin kesini aja lebih aman gitu ya. Itu sebenarnya bisa. Atau memberikan akses kepada orang yang ada di negara ini untuk bisa membantu. Itu juga nggak bisa. Artinya negara-negara yang ada di sekitarnya ini pun bisa dikatakan nggak bisa ngapa-ngapain dengan situasi ini. Nah itu yang menurutku kesetresan orang sudah memuncak. Menurutku sih jadi gini ya. Pertama bukan berarti kita tuh sudah kehilangan exposure. Memang betul sih. Artinya berita-berita itu nggak lagi berseliweran seperti dulu. Tapi itu juga memang kita sudah pernah bahas karena orang mungkin sudah terlalu biasa. Kayak aku tiap hari masih untuk monitor. Dan kadang-kadang aku repost. Dan nggak berarti kita berhenti. Malah kita kemudian mengekskalasi gerakan kita untuk bikin film sekarang. Lalu kemudian kita nyiapin buku sudah kita lakukan dan segala macam. Nyampein materi juga terus-menerus kita lakukan setiap waktu. Artinya aku yakin api ini masih menyala. Nah cuman akhirnya adalah orang punya satu titik di mana dia mentok bahwasanya dia itu cuma bisa misuh, dia cuma bisa marah, dia cuma bisa posting. Karena kenapa? Karena itu yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya kekuasaan. Kan gitu kan ya, paham nggak sih maksudnya? Contoh kayak gini ya, sama kayak ketika komedian ditanya tentang bagaimana solusi negara, dia bilang lu kok tanya aku? Kalau lu tanya tanya saya? Iya, gitu tanya saya. Kenapa lu tanya gue? Kalau lu tanya gue bisanya ngelucu gitu maksudnya. Kenapa lu tanya gue? Nah, tapi kalau andaikan satu pemimpin terus ditanya tentang masalah Palestina, jawabannya sama, maka lebih baik dia jadi komedian. Karena sekarang pemimpin ditanya ngelawak semua nih. Ngelawak semua. Ada yang ditanya jawabnya nggak tahu lah, kok tanya saya gitu kan ya. Ada yang ditanya kemudian silakan tanya yang lain gitu kan ya. Silakan tanya sama akunnya. Ini kan semua adalah jawaban-jawaban bukan jawaban pemimpin. Artinya orang-orang kayak gini ini adalah membuat kita tuh jadi lebih stres lagi. Karena kita tidak dalam posisi mereka. Contoh ya misalnya, minimal ya ketika seorang pemimpin misalnya dia ditanya bagaimana tentang Palestina, kita lagi mengusahakan. Kita tahu bahwa aksi militer, agresi militer kita bisa lakukan, tapi konsekuensi masih bisa kita harus pikirkan. Mungkin itu jawabannya. Tapi kalau misalnya jawabannya adalah ngeles gitu kan ya, atau jawabannya adalah nggak tahu, atau bahkan terkesan seolah-olah tidak peduli. Ataupun bukan hanya itu. Yang lebih parah gini, lihat ya, pemimpin itu dilihat bukan hanya ketika dia ngomong, tapi justru ketika dia diam dan ketika dia melakukan sesuatu. Misal ya, contoh ya,
Kalau misalnya antum lagi kelaparan, aku tahu antum lagi kelaparan, atau antum nggak usah kelaparan, antum dipukulin orang deh. Enggak lebih relate kelaparan sih. Ya lapar lagi lapar sih sekarang. Iya, lagi lapar. Lu lagi mukulin orang, dia lagi lapar, udah mau mati gitu kan ya. Lo udah lapar dipukulin, kan situasinya kayak gitu. Nah situasi kayak lapar dan dipukulin, dan dia bilang, Ustadz datang ke rumahku dong Ustadz. Saya karena aku adalah pemimpinnya dia, taruhlah misalnya. Aku butuh bantuan misal gitu. Bantuan, tapi aku malah datang kepada konser K-pop. Waduh. Berarti dalam pikiran antum apa nih yang lapar-lapar dan dipukulin? Dalam pikiran antum apa? Oh berarti itu lebih penting daripada aku dong. Iya. Paham gak sih maksudnya? Paham. Dia datang, dia buka acara misalnya taruhlah, lalu kemudian dia ngasih statement, dia ngasih sebuah semacam kayak penguatan, endorse terhadap perkara-perkara tertentu, tapi begitu ditanya tentang masalah Palestina, ngeles. Tapi kalau mereka bilang gini gimana? Loh kita sudah melakukan upaya kok. Itu buktinya di PBB kita bersuara. Bahkan kita ikut walk out tuh waktu Netanyahu itu naik dan seterusnya. Itu kan bagian daripada upaya gitu. Nah itulah makanya orang-orang Arab berkata, ada pepatahnya, la syukron alal wajib. Tidak ada terima kasih atas perkara-perkara wajib yang harus dilakukan. Karena itu memang sudah tugasmu. Iya, jadi contoh gini deh. Ada seorang muslim ditanya, apa sih prestasi sebagai seorang muslim? Saya sholat. Sholat itu kewajiban. La syukron alal wajib. Tidak ada terima kasih pada perkara-perkara bersifat wajib. Kalau ada setan datang ke tempatmu, ya kamu keluarlah dari situ. Gitu kan. Kalau nggak usir tuh setan. Standar kita rendah sekali ya. Standar kita rendah banget. Minimal kayak Amerika lah. Harusnya ya. Nah itu. Kalau kita bicara kapasitas kemampuan dari support dana gitu-gitu. Kita kan bicara tadi apa yang bisa dilakukan oleh individu, apa yang bisa dilakukan oleh grup atau komunitas, dan apa yang bisa dilakukan oleh negara. Dan aku pikir sebab akibatnya itu kan ini Israel nih ya, dia butuh bantuan militer karena dia menghadapi satu perang besar. Bukan lagi perang, dia lagi mau ngebantai orang. Iya. Amerika dengan sigap tuh ngasih senjata gitu. military aid. Sedangkan yang lain nggak selevel itu. Betul. Artinya itu sebenarnya secara sebab akibat itu bisa ditakar, Jadi artinya gini deh. Sekarang aku mau nanya. Kita kan bukan siapa-siapa nih ya. Kita bukan pemerintah, bukan. Kita pemimpin. Ada pemimpin yang ngaji di sini ya. Ada. Oke, tapi kita secara individual ya. Gini nih, aku mau nanya sama antum nih. Kalau Netanyahu datang sini lu apain? Datang kemana ke sini? Ke sini. Kok bisa? Ngapain mau syuting podcast? Iya, gimana? Lu apain nih kira-kira? Ada dia nih. Iya, ada dia nih. Antum dan dia nggak ada bodyguard nih. Sendirian bener. Sendirian bener. Plus aku pegang apa nih? Enggak sendiri, antum sendiri dan antum tangan kosong. Aku akan gunakan bicep dan tricepku dengan baik. Iya. Minimal piting lah kan itu kan ya, minimal lah. Kalau aku sih pakai gunting kuku, aku sembelih. Cekrit. Paham nggak sih? Minimal kita mencoba. Atau gampang gini. Dia datang sini bawa seluruh bodyguard. Nah itu baru. Nah lu mau ngapain? Nah itu. Paling nggak kalau kita nggak bisa meeting dia, kita pergi dari sini. Kenapa? Kita nggak mau seruan sama babi kan gitu kan ya. Ya kan? Itu artinya bisa aku lakukan juga secara individual. Gak usah jadi menteri, aku gak usah jadi pemimpin negara, aku bisa lakukan itu. Cuma masa kita kan gak diundang ke rapat Dewan PBB. Ya kan? Ya kalau kita diundang ke rapat Dewan PBB, dia datang, aku cuma bisa pergi. Pertanyaannya apa yang tidak bisa aku lakukan dan orang yang punya otoritas itu bisa lakukan. Kok dia minta apresiasi atas hal yang sebenarnya maksudnya semua orang pun bisa lakukan. Contoh begini deh. Kita waktu itu kan, aku secara pribadi aja udah bingung banget, capek ngelihat kondisi seperti ini. Berharap ke pemimpin-pemimpin negara-negara Islam, terus ayo dong berbuat sesuatu. Kami sudah berbuat sesuatu. Kami kirim bantuan obat, kami kirim makanan, kami kirim kain kafan. Guys, itu kemarin K-popers aja patungan untuk ngasih duit, ngasih makanan, ngasih obat. Maksudnya tugas pemimpin itu nggak gitu. K-popers nggak punya militer, kalian punya militer. Kenapa nggak kalian kirim military aid juga gitu? Dan ini menjadikan sekaligus sebuah pertontonan atas ide-ide semu yang selama ini mereka bangga-banggain. Contohnya kami akan menjaga perdamaian dunia. Terus ada orang wah ngebom mukulin orang segala macam. Kami akan menjaga perdamaian dunia ketika lagi damai. Yang melakukan negara yang sangat dipuji HAM-nya. Hak asasi manusia, lihat kan. Dia kayak pemimpin polisinya HAM. Tapi dengan hal kayak gitu juga nggak bisa ngapain. Bahkan ketika ada usulan misalnya untuk memberikan pressure yang keras kepada Israel, dia veto.
Amerika nih kan? Iya. Artinya itu maksudku tuh. Artinya nggak bisa dikatakan bahwasanya mereka cukup hanya mengatakan kami sudah berbuat sesuatu. Kami itu siapa? Kalau kaminya adalah orang biasa, maka kita terima. Maka kita nggak pernah ngebully kan? Orang-orang yang ada di sosial media ya. Bahkan ada orang bilang, Ustadz saya tuh nggak punya apa-apa. Saya tuh cuma bisa doa. Kita bilang apa? Doamu tuh didengar oleh Allah. Iya. Tapi kalau seorang pemimpin, dia berkata, kami udah berdoa sama Allah. Terus kita bilang, itu tentaramu buat apa? Hah? Iya, doa juga. Oh, benar sekali sih. Ya berarti gak usah latihan dong. Iya, gak usah bikin tentara, bikin pengajian aja itu negara. Bubarin aja tentara. Gitu, itu kan maksudnya kan. Nah artinya ini kita lagi masuk pada tahapan jelasin bahwasanya orang-orang tuh udah pada stres. Nah orang-orang stres itu akan melihat kenapa lu nggak melakukan sesuatu. Iya toh. Karena pertanyaan orang-orang muslim sekarang ini adalah kemana pemimpin-pemimpin muslim. Nah. Gitu maksudnya. Mengecam itu adalah semua orang bisa melakukan. Bahkan aku bisa lebih daripada mengecam, aku misu bisa. Iya. Gitu kan ya. Tapi kemana nih orang-orang ini menggerakkan tentaranya dan kekuatannya, itu yang menjadi pertanyaan. Nah itu yang mau kita jawab. Kita jawab nih ya. Berarti apa yang mereka takutin? Ini coba lihat ya. Di dalam kepala mereka aku yakin, kalau lu berani nyerang Israel tuh, atau kalau lu berani ikut campur dalam masalah Israel, seperti yang Mas Husain katakan tadi, kalaupun Mesir berani mau buka pintu Rafah, Israel tuh nunjukin, nih yang sudah gue bisa lakukan apa pada orang-orang yang gak mau nurut. Iya. Tau gak sih? Tau. Jadi ibarat gini loh. Mohon maaf banget kalau cara pikirku dan cara contohku salah. Ini kayak aku punya anjing. Lalu kemudian aku lagi nunjukin anjingku, aku pukulin satu tuh yang nggak mau nurut aku tuh. Biar anjing-anjing yang lain tuh ngeliat. Benar. Paham gak sih maksudnya? Ini kan pengkondisian nih. Kalau ya oke, anjing terlalu kasar Ustaz. Oke, yang lucu, kucing. Iya. Lu pernah nggak lihat kucing? Iya, pernah. Setiap hari. Lihat kucing. Pernah. Ada pernah nih ke kucing. Ada boneka kucing, orang tuh masukin tangannya ke boneka kucing terus kayak digigit, terus diambil sendal digebukin. Iya. Kucing lain pada kena mental. Iya, dia langsung diem. Terus kita kasih tangan kita ke kucing itu, dia nggak mau gigit lagi. Ini kan pengkondisian ini, conditioning kan. Nah, apa bedanya dengan itu? Jadi Israel pengen nunjukin itu. Dia ingin kasih tahu pada lu siapa majikan, siapa yang babu. Dan berarti itu, kasuistik Libanon ini bagian dari proses tadi itu juga. Iya, itu namanya shock terapi. Dan itu berpengaruh ya. Kita lihat memang kepala-kepala negara di negara-negara sekitar semua itu diem. Semua diem. Itulah namanya penjara pemikiran. Jadi artinya ketika seseorang itu mulai ragu dengan apa yang dia punya dan apa yang dia bisa dan apa yang harus dia lakukan setidaknya karena sesuatu yang kayak tadi itu akhirnya dia nggak mau berbuat. Contoh kayak gini ya. Hal yang lebih menyedihkan mana dibandingkan ketika kita melihat orang tua kita dipukulin orang, kemudian kita diem dan kita ditanya orang, kenapa kamu nggak melakukan sesuatu nih? Kita bilang, gue lagi bikin strategi. Atau kita bilang kita takut sama orang yang mukulin kita lebih gede. Yang lebih hina yang lebih takut. Paham kan maksudnya kan ya? Artinya apa? Fitrahnya manusia yang nggak belajar apapun, begitu dia ngelihat orang yang dia sayangi itu dipukulin, itu dia langsung maju mukul. Benar. Dan nggak mikir konsekuensi. Dia nggak mikir konsekuensinya. Tapi aku coba berpikir seperti orang di seberang ya. Bisa. Loh, emang mereka orang tua kita. Nah, mereka itu kan negara lain. Betul. Di titik itu yang tadi kita sampaikan. Artinya pil pahit yang harus kita telan adalah kesadaran bahwa kita itu ternyata cuma di mulut doang bilang bahwa kita tuh peduli dengan kedamaian dunia. Sekarang aku nanya deh, dia memang nggak saudara. Mereka taruhlah gini, mereka memang bukan saudara, mereka memang bukan orang yang kita sayangi. Tapi bukankah cita-cita negara kita menjaga perdamaian dunia, ikut serta dalam perdamaian dunia ya? Aku lihat ini sebagai panggung yang tadi itu. Jadi demokrasi not working. Ujian. Ya, ujian. Demokrasi not working. Kan kita lihat nggak bekerja kan? Humanity not working. Not working. Nasionalism ya. Not working juga. Justru itu yang menjadi penghalang antar negara ini untuk saling melakukan kerjasama. Betul. Artinya coba antum bayangin ya, itu dari tataran kemanusiaan. Dan tataran kemanusiaan aja negara-negara ini nggak lewat loh. Kalau kita bicara dalam tataran muslim, itu lebih ujian lagi sih. Aduh, ngeri. Kenapa? Karena berarti selama ini kita cuma bilang aja kita tuh umat Muhammad.
kita tuh adalah satu tubuh. Kita baca hadis bahwasanya kaum muslim itu seperti satu tubuh. Kalau seandainya satu kemudian sakit, yang lain merasa sakit juga. Satu panas, ketika satu terluka semua badan merasa panas dan segala macam. Ternyata itu cuma teori aja bagi kita. Karena pemimpin-pemimpin ini ternyata tidak sesayang itu, sehingga dia tidak mau untuk mempertimbangkan konsekuensi tadi, banyak mikir. Apalagi bukan hanya masalah itu sih sebenarnya, tapi lebih parah lagi adalah mereka lebih peduli kepentingan mereka dibandingkan yang tadi. Kayak tadi aku bilang, ketika Risiko sakit, dia minta aku datang ke rumahnya, aku malah datang ke konser K-pop atau buka acara konser K-pop. Itu kan problematik. Lah gimana perasaan dia, coba bayangin. Berarti kan bagiku itu lebih penting daripada hal-hal kayak gini. Iya. Alasan apa lagi? Coba kira-kira. Tapi kalau mau objektif juga ya, kita kan menyoroti pemimpin-pemimpin di negara-negara Arab, di negara-negara kita juga yang seolah-olah acuh dan fokus pada urusan masing-masing dan menganggap ini tuh masalah sekunder dan masalah opsional lah gitu ya. Nah, tapi rakyatnya pun banyak yang masih berpikir kayak gitu. Maksudnya, udahlah bang, jangan terlalu, yang penting kita udah ngebantu, nanti kita terlibat perang dunia ketiga loh. Nanti gimana loh? Nanti banyak banget pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya membuat perjuangan untuk membela Palestina ini redam. Karena masyarakatnya sendiri tuh nggak mau terlibat lebih dalam gitu ya. Itu yang kalau dalam teori kekuasaan itu ada satu hal yang bisa dilakukan agar kekuasaan itu bisa langgeng atau sustain, yaitu manajemen ketakutan. Fear management. Jadi fear management. Misalnya kayak kita bicara yang sederhana di lingkup dalam negeri ya, kemarin ada diskusi para tokoh itu ya. Tiba-tiba diserang oleh beberapa preman. Bukan. Oh iya, salah. Ini lagi diskusi, lagi ngobrol. Yang di Menteng ya? Iya. Bruk gitu ya. Dipukul-pukul, dirubuhin gitu. Itu kan kayak semacam warning. Kalian kalau mau bicara tema ini lagi nih, siap-siap nih. Ada kayak gini. Nah, dan siap-siap kayak gini, dan kalian nggak akan bisa berharap pada siapapun termasuk polisi, karena polisi nggak ada. Kebetulan nggak ada. Nah, ini dalam lingkup dalam negeri ya. Ya sebenarnya mirip juga itu dalam lingkup internasional. Israel, aku lihat juga memainkan peran ini. Fear management itu ya. Preman ini ya. Yang dioperasi ini ya. Bukan. Iya, jadi negara misalnya ada satu ide sedikit atau keberanian sedikit, jatuhin bom. Ada satu gerakan sedikit, kemudian segera diredam dengan militer, seperti halnya di Beirut. Kemudian Yaman itu kan termasuk kemarin yang memberikan tekanan kapal diblokade gitu. Akhirnya dibom. Nah, ini sebenarnya agak mirip sih. Jadi ketakutan untuk melanggengkan kekuasaan. Orang-orang bilang cara untuk memanage crowd adalah dengan rasa takut. Iya sih. Kalau satu sudah dibunuh, dijadiin contoh nih misalnya, yang lain akan diam aja. Walaupun kalau andaikan yang lain bergerak, ini nggak bisa apa-apa. Benar. Artinya itu nanti akan menjadi pembahasan terakhir kita sih, yang aku pikir tadi, tentang masalah persatuan yang akan mengatasi semuanya, karena dalam persatuan itu ada kekuatan. Tapi aku bahas yang tadi dulu nih. Ini yang namanya penjara pemikiran tadi aku bilang. Penjara pemikiran tuh tidak terlihat, tapi ujung-ujungnya dia tuh membuat kita tidak jadi untuk melakukan sesuatu yang seharusnya, apapun itu. Iya sih. Ya, contoh kayak gini ya. Ada orang bilang, kalau nanti kita ikut campur, ini nanti jadi World War ketiga. Pertanyaan sederhana, World War ketiga tuh apa sih yang orang paling takutin? Mati jatuhnya korban kan? Iya, mati. Artinya sekarang jatuh korban gak sih? Tetap jatuh korban. Sekarang juga jatuh korban. Artinya sebenarnya alasan mereka bukan World War 3. Mereka cuma mau bilang bahwa saya kalaupun jatuh korban jangan dari gue. Iya, yang penting kan bukan kita. Nah itu egoismenya masalahnya. Padahal tau nggak, penjahat-penjahat itu bergantung pada satu pemikiran. Pemikiran kayak tadi itu, yang penting bukan gue. Itu senang banget tuh penjahat tuh. Iya sih. Jadi penjahat tuh paling seneng dengan kata-kata yang penting bukan rumah gue yang dimaling. Yang penting bukan gue yang dibunuh. Yang penting bukan gue yang rugi. Itu penjahat seneng banget. Maka mereka akan menghabiskan waktu mereka untuk mengedukasi orang atau untuk meracuni orang, mentoksikin pemikiran orang dengan kata-kata individualisme seperti tadi itu. Nah itu problematika banget tuh. Maka di dalam Islam gak gitu. Di dalam Islam Rasul katakan, kalau satu orang mati dan kamu biarin satu orang mati, sementara kamu punya kekuasaan untuk menghalangi itu, kamu kayak membunuh seluruh orang. Karena membunuh satu orang tanpa alasan yang benar itu seperti membunuh seluruh manusia. Gitu kan ya. Artinya apa? Coba bayangin. Yang paling parah menurutku, ketika terjadi pemboman di Libanon, di Yaman, di Gaza sebelumnya, dan sudah berpuluh-puluh tahun ini terjadi, adalah matinya kemanusiaan. Bener sih. Orang tuh jadi nggak punya hati lagi. Bener sih. Orang jadi biasa, orang jadi melegitimasikan orang tuh
Ya memang begitu kok. Dan akhirnya mencari kebohongan-kebohongan untuk melegitimasi itu. Mereka cuma bunuhin teroris, mereka cuma lagi nyari. Tadi pagi aku ngelihat satu interview. Jadi ada seorang perempuan, dia benar-benar pakai logika biasa aja, logika fitrah manusia. Dia bilang gini, aku melihat kayaknya ini udah nggak bener, dia bilang. Ini kita kayak membiarkan ada orang gila berkeliaran bawa senjata, dia bilang. Dan kita nggak ngasih batas seperti apa. Ini kapan batasnya ini akan berakhir dan kapan batasnya kita nggak boleh melakukan atau kita boleh melakukan. Ini nggak ada batas sama sekali. Ini gila, ini madness kata dia. Nah terus dia bilang coba Libanon, Yaman dan segala macam. Orangnya tadi nanya, bukankah dia lagi ngejar teroris? Iya tapi masalahnya lo nggak bisa ngomong seperti itu terus. Lo karpet bombing orang dengan makatan di situ ada teroris. Iya. Kalau dapat lo bilang, nah mati kan. Kalau nggak dapat lo bilang, lah tapi di situ ada ininya. Itu kayak orang gila gitu maksudnya dia bilang. Bener, narasi-narasi mereka kan kayak pembenaran Israel itu untuk ngebom Gaza itu bilang di sini markas teroris Hamas. Betul. Gitu ya. Hamas kan cuma ada di Gaza. Betul. Terus di West Bank aja nggak ada. Bener. Apalagi di Lebanon dan Yaman. Bener. Makanya orang-orang Barat pun sampai nanya, bentar, aku sampai bingung. Kemarin kamu nyerang karena Hamas. Apa di Lebanon ada Hamas? Apa di Yaman ada Hamas? Sekarang excuse apa lagi yang lupa? Dan mereka menutup kemungkinan bahwasanya memang itu dari awal rencananya. Memang dari awal cuma cari pembenaran aja gitu. Nah itu menurutku loss yang paling besar. Ya. Loss daripada hati dan logika orang bahwa ini tuh adalah sesuatu yang tidak harus dilegitimasi, diwajarkan gitu. Itu menurutku loss yang paling besar. Benar. Dan itu sedang dilakukan nih sekarang nih. Nah cuma segelintir orang yang mau melawan kan. Mahasiswa, aktivis kemanusiaan dengan mengatakan bahwasanya kalau kita gini terus, bayangin suatu hari nanti Israel dengan mudah bisa nyerang Mesir. Pasti tuh. Pasti. Dan orang-orang pada diem. Seperti Amerika dulu nyerang Irak karena senjata pemusnah massal dan itu. mereka bisa gunain pola itu di tempat yang lain. Kemudian setelah kalah, setelah luluh lantak dengan korban jiwa yang dan nggak ada Mas Dred dengan gampangnya bilang tidak ditemukan gitu ya. Makanya coba terus apa bedanya pembunuhan ini dengan pembunuhan yang lain? Iya. Cuma dilakukan oleh orang punya legitimasi aja. Itu di titik itu kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Disitulah pil pahit kedua yang harus kita terima. Apa? Bahwasanya orang nggak punya kekuatan itu jadi gini. Orang yang kalau nggak punya kekuatan itu jangan ngomong. Iya, aduh sakit banget itu tuh pil pahitnya. Lu nggak usah ngomong kalau lu nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena omongan lu cuma jadi kayak jadi omong kosong doang. Ya, omong kosong. Kalau lu nggak punya kekuatan, lu nggak bisa ngomong. Bener. Kalau lu nggak punya kekuatan, omongan lu tuh basi. Bener. Nah ini kondisi kaum muslimin sekarang. Iya. Artinya apa? Orang punya kebenaran itu hanya bisa kebenaran itu diterapkan kalau dia punya kekuatan. Iya. Pertanyaannya, datang dari mana kekuatan ini? Datangnya dari persatuan, unity. Iya sih. Makanya orang-orang zaman dulu berkata, orang megang lidi aja satu, itu kan sudah jelas banget. Satu lidi bisa patah. Kalau misalnya lidinya banyak, bisa kemudian diikat jadi satu. Dan susah dipatahkan. Dan susah dipatahkan. Ingat loh, persatuan itu bukan 1 tambah 1. Artinya adalah apa? Kalau satu lidi kekuatannya adalah dengan 2 jari bisa dipatahkan. Kalau misalnya 2 lidi itu tidak dengan kekuatan yang sama. Iya, udah harus nambah tekanan nih. Nambah tekanan. Kalau 100 lidi itu tidak berarti 100 kekuatan yang untuk matain 1 lidi. Iya. Artinya kalau andai kan ya, 1 kekuatan matain 1 lidi. Kalau 2 lidi bisa jadi 4 kekuatan. Kalau 100 lidi bisa jadi 10.000 kekuatan harus matain 100 lidi. Iya benar. Wow. Kenapa? Karena kekuatan ini penting banget. Unity is power. Dan itu adalah ide Islam dari awal yang sekarang mencoba untuk dimentahkan oleh orang-orang lewat studi kasus namanya nasionalisme. Ini kelihatan banget. Artinya jadi gini ya, aku nggak punya masalah dengan nasionalisme karena nasionalisme sudah punya masalah sendiri dari awal. Kan kita juga maksudnya begini, jangan sampai orang salah paham. Seolah-olah kalau kita mengkritik nasionalisme itu seolah-olah kita nggak cinta negeri ini loh. Dan juga. Ini menurutku pemikiran yang sempit dan bodoh sekali ya. Betul. Aku bisa buktikan bahwa Oosterwelle itu adalah orang yang salah satu orang yang paling cinta dengan Indonesia maksudnya. Ngisi kajiannya pakai batik terus. Kalau nggak pride ngapain gitu. Betul. Ya. Kita cinta negeri ini. Cuma pemikiran penyekatan ini loh yang membuat yang kita kritisi. Betul. Seolah-olah nih Malaysia dengan Indonesia sering ribut hanya gara-gara berebut rendang. Betul. Maksudnya ini kalian ribut di dapur rumah makan Padang aja, nggak usah sampai bawa negara nih gitu. Betul. Artinya yang pengen aku katakan adalah dari pil pahit yang kedua ini adalah gini, yang aku pengen katakan adalah bahwasanya ini kita bukan ngomong kita nggak suka dengan nasionalisme. Iya. Cuman aku pengen kasih tahu, kalau kamu masih ngandelin nasionalisme sekarang untuk kasus yang benar-benar biadab ini, kalau kita sudah sepakat kebiadaban harus dihilangkan, nasionalisme is not enough.
Aku cuma pengen bilang itu aja. Bener. Oke, itu enough untuk mempertahankan Indonesia sampai saat ini. Tapi kalau kamu pengen untuk ngilangin kebiadaban ini, nasionalisme nggak cukup. Artinya apa? Artinya seperti yang antum bilang tadi, orang Arab harus merasa satu tubuh dengan orang Indonesia. Bener. Harus merasa satu tubuh beneran dengan orang-orang Libanon. Harus merasa satu tubuh beneran dengan orang-orang Gaza. Artinya apa? Mereka akan merespons itu sebagaimana mereka merespons ketika negaranya dibombardir. Bener. Sekarang aku mau nanya deh, GAM, coba. Ya. GAM, kita terima nggak? Enggak lah. Kenapa? Karena memecah belah. Iya. Apalagi KKB di Papua, kita terima nggak? Enggak. Karena dia memecah belah Indonesia. Iya. Kita nggak mau kan gitu kan ya. Negeri yang sudah jadi satu ini pecah belah kan nggak boleh. Iya. Kita nggak mau. Nah, kita punya sikap seperti itu nggak sih ketika Gaza dibombardir? Dan apakah kita merespon dengan urgensi yang sama? Merespon dengan kekuatan yang sama? Enggak. Nah, gimana kalau seandainya cara berpikir nasionalisme ini kita terusin nih? Wah. Kita upgrade. Kita luaskan. Betul. Jadi aku maunya adalah nasionalisme upgrade. Nasionalisme sekarang tuh sudah bagus tapi nggak cukup nih kalau perspektifnya sesempit itu doang. Ya. Upgrade-nya apa, Ustaz? Upgrade-nya adalah nasionalisme yang ditambah berbagai negara. Minimal ide zaman dulu. Idenya apa? Gimana kalau sana kaum muslim ini semuanya bersatu? Iya. Jadi satu kemudian kekuatan. Artinya mikir nggak sih Israel kalau sana kita mana upgrade berani, nasionalisme kita? Mereka tuh kecil dan mereka tuh cuma menang dari propaganda media doang. Betul. Serangan terhadap satu bagian daripada kaum muslimin adalah serangan terhadap seluruh kaum muslimin di dunia. Gimana kalau kita upgrade kayak gitu? Langsung jiper semua Amerika aja. Gua nggak ikut-ikut. Mereka gitu mikir, Iya. mereka bilang, oke, gua akan keluarkan nuklir. Lah, pangkalan-pangkalan nuklirnya kan di kita. Iya, di Pakistan banyak. Negara Di mana muslim. banyak? Iya. Dengan paham gak sih maksudnya? Kan pernah ada data tuh kalau seluruh negara dengan mayoritas muslim bersatu, Betul. berapa kekuatan militernya, berapa kekuatan nuklirnya, dan itu ternyata nggak kaleng-kaleng. Betul. Cuma masalahnya itu tadi, nasionalisme yang sempit tadi itu yang memecah sehingga kemudian kita nggak ngerasa punya urusan sama negara lain. Ya. Betul. Dan aku pikir perlu agak ke belakang. Artinya nasionalisme ini bukan agak ke belakang, sesuatu sejarah. Iya, sejarah bahwa nasionalisme itu belum lama loh ada itu. Jadi baru setelah konsep nation state ya. Nation Iya, state semenjak itu kita punya negara-negara merdeka di ini awal abad 20 malah Iya. di awal abad atau akhir abad 19. Iya. Kalau kita ngelihat kan sebenarnya belum lama proses itu, dan kalau kita bicara bagian alat penjajahan kan divide et impera ya. Iya. Politik pecah belah atau belah bambu itu kan terjadi di awal-awal ekspansi negara-negara imperialis kan. Inggris dan kawan-kawan. Prancis misalnya dengan Sykes Picot, dia memecah negara-negara menjadi negara-negara yang lebih kecil. Kalau kita lihat peta Afrika tuh ya. Itu tuh lurus-lurus garisnya. Iya, kotak-kotak banget ya. Antara Mesir, kemudian itu di digaris sampingnya, soalnya, Mas. Iya, pakai penggaris sama pensil katanya. Jadi sebenarnya itu dulu satu. Kemudian kalau aku buka itu ada satu buku namanya Imagine Community. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang hanya ada di bayangan para imperialis, yang kemudian satu negara yang besar ini dipisah-pisah dengan penggaris tadi. Betul. Itu sejarahnya kan begitu. Dan itu kemudian kan bergulir terus. Betul. Dari mulai dipecah negaranya, kemudian kalau kita bicara penjajahan itu kan dia bermain di titik itu tuh. Betul. Jadi politik belah bambu, dia bilang diinjek satu, diangkat satu. Misalnya, dipuji satu, dihina satu. Ya, misalnya dulu Mataram nih ya. Mataram dibagi dua. Jogja, Solo kemudian dan bagi Mataram, dua lagi. Kemudian Jogja dibagi lagi. Artinya semakin kecil entitas, itu kan semakin lemah. Semakin mudah diatur. Semakin mudah diatur. Dan aku lihat proses ini memang tidak terjadi berhenti di situ. Sampai pada kalau kita melihat dinamika lembaga-lembaga yang ada sekarang ya, kayak Ormas segala macam, dipecah juga. Aku lihat sih pola-pola begitu. Supaya apa sebenarnya? Supaya masing-masing itu lemah. Dan tidak bisa bersatu. Bener. Dan kalau kita mundur ke belakang lagi ya, kita bisa lihat dari tiga. Tadi kan kita udah bahas logika ya. Kenapa secara logika persatuan ini penting? Karena orang-orang yang nggak punya kekuatan itu nggak boleh ngomong. Dan persatuan itu adalah yang menghasilkan kekuatan. Tapi kalau kita mundur lagi ke belakang dari dalil ya, sekarang kita bahas dari normatif ya. Dalilnya di dalam Islam, Allah tidak pernah mengisolasi satu entitas, tapi selalu menghubungkan entitas yang satu dengan entitas yang lain. Contohnya, subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Itu kan digabungin antara Mekah dengan Masjidil Aqsa, Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Apalagi wattini waz zaitun
wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Di sini digabungkan antara entitas Mesir, Sinai, lalu kemudian negeri Tin dan Zaitun, yaitu adalah negeri Syam gitu kan ya, terutama Baitul Maqdis. Yang ketiga adalah wa hadzal baladil amin, yaitu adalah Mekah dan Madinah. Maka itu digabungkan jadi satu. Jadi dari dulu pun orang-orang sudah ngerti secara normatif Allah tidak pernah meninggalkan sendiri Baitul Maqdis. Selalu digabungkan dengan tempat-tempat yang lain, yang kemudian adalah tempat yang berdekatan dan tempat yang sangat berpengaruh secara geopolitik kan gitu kan ya. Yang ketiga, yang tadi udah lihat. Nah, sekarang aku pengen bahas lagi yang tadi Mas Hussein bilang. Dulu ketika lepas Baitul Maqdis dari tangan kaum muslimin, maka yang dilakukan oleh Nuruddin Zanki pertama kali adalah menyatukan Suriah dengan Irak, dengan Mesir, dengan Mekah Madinah. Sebelum membebaskan Masjidil Baitul Maqdis, terutama Mekah Madinah, Mesir dan Suriah. Berarti dulu ketika perang salib Palestina itu dikuasai oleh Romawi, kondisi kaum muslim itu berpecah belah, Ustaz. Nah, lebih ngeri lagi adalah kenapa kita lihat berpecah belah ini masalah. Kalau sekarang adalah kasusnya nasionalisme, dulu ada namanya kekauman, Mas. Ada namanya kerajaan, tapi kerajaannya masing-masing kota. Jadi satu kota satu kerajaan. Contoh misalnya ya, dulu yang lebih lucu lagi adalah ketika tahun 1099 pasukan salib itu bisa menguasai Baitul Maqdis, maka yang bekerja sama dengan pasukan salib atau kerajaan Latin itu adalah Damaskus. Bener. Damaskus kerjasama. Bener. Damaskus itu ngasih informasi kepada orang-orang salib untuk kemudian menaklukkan wilayah-wilayah lain dengan alasan apa? Daripada gue yang kena, mendingan gue kerjasama. Cepu. Maka ketika kemudian Nuruddin Zanki berhasil kemudian untuk mengamankan semua itu, digabungin jadi satu. Suriah gabung, lalu kemudian dia target Mesir. Ketika sudah target Mesir, dapat Salahuddin kemudian di Mesir lewat pamannya, kemudian dia menyatukan, meninggal. Setelah meninggal, Salahuddin punya persatuan itu, dia punya kekuatan. Oh, tinggal melanjutkan perjuangan. Betul. Nah, pertanyaannya kenapa tidak terjadi seperti itu? Maksudnya dulu pernah tuh aku nge-repost postingannya Erdogan yang gara-gara itu aku langsung ke-ban kan. Betul. Jadi Erdogan itu ngomong kayak ya istilahnya ngomong seluruh pemimpin negara muslim, bahkan sampai disebut Indonesia, sampai disebut Malaysia, ayo kita bergabung, ayo kita bersatu. Terus aku repost kan, terus aku mention aja, nih Pak D dengerin gitu ya. Aku langsung ke Shadow Jokowi ngomong aja. Iya, waktu itu aku ngomongnya Pak D. Iya. Pak D Antum itu. Pak D Antum. Bukan. Jadi Antum sepupunya Gibran. Antum punya om pejabat. Kalau aku punya Pak D kayak Jokowi, aku nggak di sini. Oh iya, benar. Di penjara. Penjara. Enggak dong. Kalian penjara. jadi waktu pasti itu aku udah naik private jet. Poinnya kayak itu. Poinnya apa? Ini kan levelnya Erdogan nih. Erdogan kan pemimpin negara nih. Dia udah ngasih tahu nih, udah kayak God's call nih. Kumpul-kumpul gitu. Tapi ya nggak ada efeknya. Betul. Gitu. Nah, apa bedanya yang dilakukan Erdogan misalkan dengan yang dulu dilakukan Nuruddin misalkan, yang kemudian bisa nggak sih itu dilakukan sekarang gitu? Oke, Abu Ubaidah juga udah bilang. Abu Ubaidah itu sebelum Ramadan mereka bilang kumpul semuanya ke perbatasan. Kumpul semua ke perbatasan, karena kemenangan akan datang ketika kalian ngumpul ke perbatasan. Sebagaimana Allah sudah janjikan kan, masuklah kemudian ke dalam maka kalian akan dimenangkan. Artinya kalau sudah ngumpul itu berarti panggilannya itu sudah dijawab. Masalahnya itu bukan panggilan tapi jawabannya. Makanya azan kan juga manggil-manggil, tapi berapa banyak yang datang kan itu kan ya. Artinya panggilan itu tetap aja sebuah panggilan, tapi jawaban itu dipengaruhi oleh pola pikir. Kalau pola pikirnya udah benar, panggilan itu baru bisa ada jawaban. Nah, makanya kemudian di dalam Al-Qur'an Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wali rasul idza da'akum lima yuhyikum. Yang dipanggil siapa? Orang-orang beriman. Kalau orang-orang beriman ya dia jawab, iya ya Rasulullah, iya ya Allah gitu kan ya. Aku datang. Nah, berarti sekarang pertanyaannya adalah kenapa panggilan kita seolah-olah kosong semu? Karena di masa Nuruddin itu ditanamkan bagaimana cara jawab panggilan. Bahkan tanpa dipanggil ngumpul sendiri. Benar. Nggak butuh Erdogan, mari kita bersatu untuk membebaskan Palestina. Orang-orang udah berkumpul untuk membebaskan Palestina, ada dan tanpa Erdogan pasti kan. Betul, artinya Erdogan itu adalah sesuatu yang baik. Dan yang lebih baik lagi adalah kita nyiapin orang-orang yang jawab panggilan Erdogan. Nah, jadi betul kita perlu whistleblower. Orang-orang yang bilang ayo kumpul. Tapi itu tidak akan terjadi kalau orang-orang yang diajak ngumpul nih masih peduli dengan yang perkara lain. Nah, pertanyaannya berapa lama ditanemin itu pada orang-orang di masa Nuruddin? Jawabannya 50-an tahun. Buset. 50-an tahun. Proses instalasinya
Panjang. Berarti ada masa di mana orang-orang manggil untuk pembebasan Palestina zaman perang salib pun gak semua disaut. lagi. Gua mau scroll TikTok zaman bahola, misal gua masih mau menggali sawah, misal betul. gitu. Sibuk masing-masing aja gitu. Lah, bahkan bukannya sibuk masing-masing, mereka ada yang kerja sama dengan pasukan salib. Cepu tadi. Mereka ada yang kemudian yang penting tuh masalah fikih. Nah, antum bukan golongan kami misalnya. Antum baca tuh di buku Majid Al-Kilani. Iya. Apa yang terjadi ketika Baitul Maqdis hilang? Ketika Baitul Maqdis hilang, mereka ribut fikih sehingga bunuh-bunuhan. Sampai bunuh-bunuhan. Anda syubhat. Iya, makanya. Bacok. Anda melakukan sesuatu yang haram nih misalnya. Wow, enak aja gua haram, lu yang mukanya haram, ribut. Iya. Lah kayak sekarang lah. Ributnya perkara-perkara fikih. Woi, itu orang-orang di Palestina itu mereka nggak sempat lagi bahkan untuk bahas fikih. Apa hukum transaksi online? Di sana internet aja kagak ada, mau transaksi online lu mah nyari masalah sama gua. Iya, makanya itu problem tuh. Iya. Coba lihat ya, artinya umat gagal untuk memprioritaskan yang mana yang prioritas. Karena bagi mereka fikih itu di masa lalu itu lebih prioritas daripada nyawa orang-orang di Baitul Maqdis. Astagfirullah. Coba bayangin ya, 1099 Baitul Maqdis hilang. 1111 Imam Ghazali wafat. Ya. Dan kita tahu bahwasanya berikutnya pembelajaran kita itu kita dapat bahwa Ghazali lah yang kemudian bertanggung jawab atas pemikiran yang nanti akan melahirkan Nuruddin. Pondasinya dimulai dari Imam Al-Ghazali, nanti dikembangkan oleh generasi selanjutnya, generasinya tumbuh, baru muncul sosok Nuruddin Zanki. 1111 Imam Ghazali wafat, 1178 baru peristiwa Hattin. Baru kemudian Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan, bisa membebaskan Baitul Maqdis. Itu 187. Sekitar 180-an 1187, tahun. Iya. Betul. Enggak total Palestina lepas 70-an tahun. ketika perang salib itu kan. Cukup lama waktunya. Berarti yang dibangun oleh generasinya Nuruddin Zanki dan Salahuddin ini adalah menyiapkan generasi nih, Tat. Nah, betul. ini yang menurutku masih banyak miskom juga di antara orang-orang teman-teman kita di luar sana. Banyak yang menganggap nanti masalah Palestina ini akan selesai di meja diplomatik PBB. Masalah Palestina ini akan selesai ketika Imam Mahdi pun muncul gitu. Atau sosok superhero siapa yang nanti akan membebaskan mereka semua. Tapi aku lihat kayak nggak ada satu gerakan pun yang untuk menyiapkan semua orang ini menjadi generasi itu loh, Tan. Itu tepat. Karena kalau cuma ngayal, aku juga bisa ngayal. Tau nggak ngayalanku apa? Apa? Aku punya Gundam. Aku ngayalanku aku jadi Iron Man. Iya, aku udah pakai kaos Gundam. Iya. Oh, iya. Aku punya Gundam. Terus antum ketika punya Gundam ngapain? Aku bawa ke sana. Terus antum flexing. Bukan. Gitu kan ya. Terus aku aja yang lain Gundamnya. Lah kan kalau Gundam ini kan, kalau Gundam kan punya senjata banyak tuh. Ya. Nah itu bisa masuk pemusnahan massal tuh. Oh, antum military aid dengan Gundam. Iya. Kalau cuma ngayal, itu kan sama kayak orang ngayal PBB bisa membebaskan Palestina. Itu ngayal banget berarti ya? Lah itu lebih bagus hayalanku lah. Iya, lebih make sense. Aku lebih yakin Gundam yang membebaskan Palestina daripada PBB. Betul. Karena PBB yang melahirkan Israel. Iya. Benar. Iya kan? Gundam gak pernah melahirkan Israel. Iya, dia melahirkan wibu. Nggak ada tuh ya. Dia robot gak bisa melahirkan kok. Ya, bisa aja. Wibu-wibu itu anak Gundam. Iya. Gua anak Gundam. Artinya kan kita bukan hanya berhayal. Iya. Tapi yang paling bagus adalah tadi kita tidak berhenti. Kita ingat ya, kita awali dengan pertanyaan. Kenapa ketika melihat semua ini, kenapa sih orang-orang tuh akhirnya berharap pada pemimpin? Ya. Nah, itu kan pertanyaan awal kita nih. Ya. Nah, maka kita tuh akhiri dengan satu pembahasan. Apa itu? Bahwasanya berharap pada pemimpin itu bagus. Harus. Tapi kita juga tidak hanya berharap pada pemimpin. Tapi kita membantu agar kita itu punya pemimpin yang sesuai dengan spek kita. Nah, itu dia tuh. Dan tidak hanya pemimpinnya sesuai dengan spek kita, tapi kita juga bantu agar pemimpin kita tuh memiliki sistem yang nanti akan bisa membebaskan Palestina. Nah, itu. Kita tuh ya berarti butuh banget edukasi orang tentang sosok pemimpin ideal tuh gimana. Karena jujur ya, aku tuh rada sedih dan prihatin saking kosongnya role model seorang pemimpin. Ya. Aku asal joget aja bisa jadi pemimpin. Betul. Benar. Padahal aku nggak cocok role pemimpin ini. Iya. Dan antum nggak bisa joget kan? Antum kan sakit pinggang. Iya, aku sarap kejepit. Makanya nggak jadi presiden. Makanya kebetulan di sini ada orang Solo. Wah. Mari kita tanya orang Solo seperti apa pemimpin. Dan sistemnya yang bisa membebaskan Palestina, Mas. Anda kan sebagai orang Solo sangat pintar memimpin, Mas. Kalau kita lihat dari kesejarahan tadi yang diungkap, itu kan Palestina lepas karena lepasnya persatuan. Oke. Ya kan? Karena lepasnya ukhuwah. Ya. Maka dia bisa diambil alih waktu di perang salib itu.
dan kemudian bisa diambil alih kembali ketika ada persatuan kan, ada ukhuwah. Berarti bukan pemimpin, persatuan nih. Pertama itu. Jadi melahirkan sebuah sistem atau yang pro persatuan. Iya, yang pro persatuan. Dan persatuannya ini adalah persatuan yang sifatnya lintas tidak hanya sektoral. Tidak hanya sektoral, hanya di satu wilayah gitu ya. Kalau kita menilik sejarah tadi ya, kan itu disatukan. Bukan hanya Damaskus gitu ya. Jadi antar wilayah. Yang kemudian memang harus ada pemimpinnya dong. Karena sistem sebaik apapun kalau nggak ada pemimpinnya ya dia nggak bisa kerja, nggak bisa bekerja. Nah, pemimpinnya adalah pemimpin yang tadi spek yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Berarti kayak Umar. Seperti Umar bin Khattab, seperti Nuruddin Zangki, seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian spek pemimpin yang bisa mempertahankan dengan sepenuh jiwa dan raga seperti Abdul Hamid. Dua. Jadi modelnya kayak gitu. Tinggal kita pelajari secara lebih detail. Ini Abdul Hamid II ini kayak gimana sih? Salahuddin Al-Ayyubi ini kayak gimana sih? Nuruddin Zangki itu kayak gimana? Umar bin Khattab itu seperti apa? Nah, itu kemudian nanti ketemu tuh jawabannya. Kira-kira di Ngefas ada jawabannya nggak, Bro? Ada. Kebetulan awal tahun buka pendaftaran di Ngefas sama Ngeslem. Kelas apa itu? Kelas kepemimpinan atau gimana? Ada di sesi dakwah, ada. Apa tuh di sesi dakwah? Enggak, tapi tadi yang disampaikan Ustadz Husain itu. Itu kan sebenarnya kan nggak pakai dalil nakli. Itu kan cuma pakai akli kan? Logika. Di mana logika ini lucunya pernah aku temukan di satu video YouTube. Judulnya Economical Hitman tuh yang ada di materi juga. Economical Hitman, The Economic Hitman. Iya, di Economic Hitman. Iya, Economic Hitman. Gue bilang juga Pokoknya intinya ada hitman. Nah, di Hitman. Nah, di video itu, di ending videonya itu dia ngomong. Ini kan udah pasti non muslim nih. Entah apalah yang jelas orang kafir nih. Namanya John Perkins. Nah, dia bilang bahwa kita tidak akan pernah bisa membuat bumi ini sebagai tempat tinggal kita kecuali kita berpikir bahwa perdamaian itu harus dijaga satu bumi. Bahwa persatuan itu harus dibangun satu bumi. Kita tidak bisa berharap bahwa ada sekelompok orang yang menyatukan kecuali semua orang berpikir untuk bersatu. Nah, di situ aku mikir, iya ini secara logika benar. Pertanyaannya, mungkin atau tidak satu bumi ini manusia bersatu tanpa ada keseragaman pola pikir? Nah, pertanyaannya, kalau tidak mungkin, berarti harus ada kesepakatan pemikiran, harus ada visi yang sama, harus ada tuntunan yang sama. Pertanyaannya, mungkin tidak pemikiran itu akan diterima ketika datangnya dari satu kelompok. Tidak. Nggak make sense. Kita akan ngomong, loh kok pemikirannya dari kamu? Aku kan juga bisa berhak dong punya pemikiran. Kenapa nggak pemikiranku yang diterima? Nanti kemudian ketika yang ini diambil, loh yang sana protes lagi, yang sini protes lagi. Maka di situ logika berikutnya dari kalimat Ustadz Husain adalah tidak mungkin tidak bahwa seluruh pemikiran ini harus datang dari yang menciptakan manusia. Gitu jadi. Pemikiran apakah itu? Tapi melalui tafsir siapa? Kalau tafsir kami atau tafsir Anda masih akan ada. Berarti pembahasannya nanti lari kepada pertanyaan paling dasar. Sebetulnya pencipta kita ini siapa? Dan karena disitulah kita tahu bahwa urgensi menentukan pencipta kita itu adalah salah satunya adalah untuk menyatukan manusia yang dia ciptakan. Benar. Sehingga diskusinya itu tidak berujung pada akar dan dari batang sama ranting, tapi dari akarnya. Aku bisa jawab sih. Tadi tadi kalau saya dikatakan begini, itu tafsirnya siapa? Jadi ini coba kita simulasi ya. Andaikan pada hari-hari ini ini yang terakhir itu Ismail Haniah wafat. Ada nggak sih orang-orang Muslim yang nggak sedih? Ada. Bahkan bersyukur. Yaitu adalah orang-orang yang sebenarnya aku juga meragukan ya. Kok bisa ada orang Muslim gak sedih itu maksudnya? Tapi hampir semua orang-orang kita lihat sedih. Dan kalau andaikan Hamas kemarin bilang, andaikan Islam tuh taruhlah sudah tegak. Terus kemudian orang-orang dari Hamas bilang begini, boleh nggak kalau aku yang menjadi pemimpin kalian? Kira-kira jawaban orang-orang apa? Silakan. Kalian yang paling berhak atas seluruh perjuangan yang telah kalian lalui. Paham ya? Artinya ada namanya pemikiran kolektif. Ide ini harus datangnya daripada Allah.
Tafsiran manapun tentang persatuan tadi, tentang kekuatan yang nanti akan diwujudkan, tentang sebuah negeri dan pemimpinnya yang bisa kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Walaupun kita sudah pernah dengar dulu namanya Nuruddin, kita pernah dengar dulu namanya Salahuddin, kita sudah pernah dengar dulu namanya adalah Umar bin Khattab, tapi pemikiran kolektif ini harus merupakan pemikiran yang diyakini oleh sebagian besar orang muslim. Benar. Mau dari kelompok manapun yang mendakwahkannya. Tapi pemikiran kolektif. Benar, aku sepakat karena yang di John Perkins Economic Hitman itu, dia tuh kan ngomongin secara umum manusia ya, humanity. Maka mau itu Israel, mau itu Amerika, mau itu Palestina, kita harus melihat sesama sebagai manusia. Dia bilang gitu ya. Itu kan karena perbedaannya sangat jauh nih. Perspektifnya Amerika mungkin tidak akan Israel tidak akan pernah menganggap Palestina itu sebagai human, bahkan human animal dia menganggap ya. Kita kan perspektifnya sesama muslim nih. Kalau sesama muslim masih nggak bisa bersatu atas pemikiran yang berbeda-beda, minimal kenapa kita tidak bersatu atas common enemy yang sama? Betul, itu yang aku pengen ngomong tadi. Itu setidaknya kan ada dua kan, common enemy and common goals. Bener, kalau common goals kita beda. Begini dah, kalian kalau tahu Avengers itu common goalsnya beda-beda. Betul. Sebelum ada Thanos, Avengers itu berantem sendiri, makanya ada Civil War. Mereka nggak ada musuh bersama, akhirnya perang mereka sendiri. Kan. Sebagaimana Iron Man menyalahkan mazhabnya Captain America, Captain America menyalahkan mazhabnya Iron Man gitu kan. Munculnya Thanos membuat mereka melupakan semua perbedaan karena punya common enemy. Kita lupakan dulu perbedaan kita. Ini planet kita mau hancur nih sama si Thanos. Betul. Nah, kenapa kaum muslimin? Bentar ya bro, gua tahu pengajian kita beda. Cuma kita nih bisa nggak nyantai dulu nih, musuh nih udah kalau nggak hancur nih tanah suci kita misal gitu ya. Nah itu tuh belum muncul, sesimpel itu loh. Kalau menurutku sih yang disampaikan Rizko itu pernah terjadi loh di Indonesia. Apa tuh? Ya maksudnya pas Belanda ya? Bukan. PKI? Enggak, jauh. Baru kemarin kok. Indonesia darurat? Enggak, sebelumnya. Sepak bola. Aku jelasin aja ya. Jadi kita sengaja kok. Tahun 98 ketika semua orang itu sudah jumut sama Orde Baru. Itu kan semuanya bersatu karena ada common enemy. Iya kan? Mau mahasiswa, mau politisi, mau cendekiawan, mau pengusaha, mau semuanya mereka semua bersatu. Pertanyaannya, tapi kalau common enemy doang yang menggerakkan, ternyata setelah ujungnya runtuh, kita ribut sendiri. Karena common goalsnya nggak ada. Kita nggak punya common goals. Jadi dua ini harus komplit. Karena kalau berarti yang Rizko tadi sampaikan itu hanya akan efektif untuk minimal gerak Israel, minimal gerak. Tetapi nggak sampai pada tujuan perdamaian persatuan dunia. Nah itu. Artinya gini kalau aku melihat kalau kayak Avengers ya, mereka sudah ada common goalsnya. Tapi mereka waktu itu juga belum ada, nggak ada common enemy, tapi nggak ada common goalsnya. Benar. Karena setelah mereka ngancurin Thanos, common enemy-nya mereka juga pisah-pisah lagi. Gitu. Artinya mereka balik-balik lagi kehidupannya masing-masing. Tapi setidaknya mereka sudah punya common enemy. Kita punya common enemy, tapi belum bisa nyatuin. Nah itu maksudnya minimal banget. Minimal kan harus nyatuin kan. Tapi masih ada PR juga. Apa tuh? Apakah Israel tuh betul-betul menjadi common enemy kita? Nah, itu masalahnya yang mendukung bahkan. Iya. Masalahnya kan di situ. Kalau aku lihat kalau orang-orang muslim normal ya Mas ya jangan yang gila lah Mas. Jangan yang gila kayak yang sering muncul itulah ya. Tapi yang normal sih aku pikir pasti mereka semua nggak seneng. Cuman problemnya adalah bagaimana cara berjuangnya. Ini belum padu. Dan setelah ini apa yang harus dilakukan ini juga belum padu. Maka itu yang menjadi kesulitan bagi orang-orang zaman dulu juga untuk meniti jalan itu. Iya sih. Nah makanya kita bersabar di titik itu. Maka kita udah mulai tadi kan ya. Kenapa kita protes ke pemimpin? Karena kita pengen pemimpin itu benar-benar pemimpin. Benar. Nah bagaimana memunculkan pemimpin ini harus kita bantu. Setidaknya dengan menyiapkan tadi seperti apa sistem-sistemnya. Dan tadi udah dipungkasin sama Pak Aji. Pak Aji bilang bahwasanya tidak mungkin sistem ini berjalan kalau setiap kepala orang itu tidak memiliki minimal pemikiran yang sama. Berarti jihad yang paling besar sekarang adalah jihad di sini nih. Nyatuin pemikiran. Betul. Nyatuin pemikiran, mungkin hati juga Betul. Minimal kita harus bisa legowo, harus ikhlas ketika kita harus bersatu dengan orang atau kelompok yang mungkin tidak sepemikiran dengan kita. Karena menurutku problemnya kadang ego dan bako ini nggak beres-beres nih. Benar. Enak aja, dia kan dalilnya nggak kuat, tapi kenapa harus ngikutin dia? Maksudnya bisa nggak sih legowo dikit aja dulu, lepaskan dulu semua seragam kita, lepaskan semua dulu nama organisasi kita. Jadi manusia muslim dulu untuk menyatukan Palestina. Padahal bisa secara syariat itu kita diajarin 5 kali sehari loh. Ya kalau kita sholat tuh kan kita nggak mungkin nanya ini sekelompok atau enggak. Ya masalahnya ada yang nanya. Ada yang nanya ini masjid sunnah atau tidak. Ada. Wah imamnya ini bacaannya tidak benar. Imam ini bacaannya tidak bagus, pakai bismillah, tidak sesuai dengan sunnah. Gitu.
Lu kan? Iya. Kok gua dulu. Nah artinya gini. Nah justru itu PR sih menurut gue. Karena berukhuwah itu perlu kelegowoan. Iya. Berukhuwah itu perlu pengorbanan. Because freedom is not free. Iya. Jadi minimal setahun terakhir ini dari mulai 7 Oktober sampai mau 7 Oktober 7 Oktober lagi ini harusnya itu jadi kayak alasan kuat. Iya. Untuk menentukan ini nih common enemy-nya. Dan aku pengen berpesan ya sebelum Anto ngomong ya. Aku pengen berpesan, tolonglah kalau ada orang-orang yang toksik kayak gitu ya, yang nggak bisa diajak bareng untuk ngomong tentang Palestina, udahlah nggak usah dipaksa untuk bergabung. Nggak usah diajak main lah. Nggak usah dikasih panggung. Iya. Dan nggak usah diajak bergabung juga. Kalau memang dia nggak mau bersatu atau nggak bisa segala macam. Ya udah bro. Main sendiri lah. Manusia bukan lu doang. Gue cari yang lain maksudnya. Udah lu bersatu sama yang lain aja gitu. Kalau nggak bisa diajak main. Tapi maksudku begini. Ini untuk jadi pemikiran semua para penonton aja abis ini ya. Kalau seandainya munculnya Israel dengan segala keberingasannya ini aja nggak bisa bikin bersatu, apalagi coba alasan apa? Mau alasan sepak bola kah baru kita mau bersatu bareng-bareng? Atau Dajjal metu lu baru? Dajjal metu, alasan apa lagi gitu maksudnya? Alasan yang sudah krisis ini aja kita nggak mau bersatu, apalagi cuma alasan remeh-temeh gitu kan? Mustahil membuat kita bersatu. Maka tolonglah coba berpikir jernih, pakai hati nurani, lepaskan dulu lah ego-ego masing-masing. Aku punya ego, semua punya ego. Tapi ini nih momennya sudah harus mewajibkan kita bersatu. Nggak ada lagi reason apapun gitu loh. Kita harus kesampingkan dulu perbedaan-perbedaan kita yang sedikit, karena urgensinya ini udah penting banget gitu. Karena aku pikir gini sih, kita masih bisa ngomong gini karena kita masih punya nyawa. Benar. Di situ tuh enggak. Benar. Jadi apa ya? Egois gak sih lu sebagai orang muslim? Apa sih yang mau kita jawab di hadapan Allah nanti gitu? Atau Rasul gitu, misalnya ketika Rasul kemudian nanya kita, apa sih yang menghalangi kamu daripada ngomongin musuh-musuhmu, malah ngomongin saudaramu sendiri? Malah kemudian kamu sibuk ribut sendiri, sementara saudaramu tuh diributin orang, kamu nggak ribut kepada orang yang ngeributin saudaramu itu. Ya kecuali kalau memang kita nggak merasa saudara sih. Artinya aku ingin menutup pembahasan kita ini dengan ya udah, memang inilah hal yang harus kita lakukan. Nggak boleh berhenti ngomong, nggak boleh berhenti untuk ngasih tahu orang. Kalaupun kesel, maka ingat kita jadi kesel itu karena kita nggak punya cara untuk melawan. Melampiaskan lebih tepatnya. Kita kesal karena bingung udah gimana, berharap sini salah ini. Dan insya Allah kita coba untuk ngarahin teman-teman sekalian bagaimana cara melampiaskan ini dengan benar. Gimana Ustaz? Ya dengan mengkaji Islam. Belajar, edukasi diri. Menginstal pemikiran. Karena masalahnya di sini nih. Benar. Nah, ilangin dulu semua toksiknya ini. Install pemikiran yang benar. Sehingga nanti besok ketika ada seruan lagi, ketika besok ada ayo bersatu, semua orang bilang sami'na wa ta'na. Gimana caranya tuh? Amin. Dan insya Allah teman-teman sekalian, kami minta doanya ya para penonton, karena Yuk Ngaji lagi mempersiapkan sebuah program untuk mengedukasi kalian semua. Nama programnya adalah Roadmap to Baitul Maqdis. Insya Allah ini adalah kelas berjenjang, sebuah program edukasi tentang pembebasan Palestina dan Baitul Maqdis gitu ya. Dan ini free, tapi yang hanya kami butuhkan dari kalian itu adalah komitmen gitu. Kita nggak mensyaratkan kalian daftarnya harus berbayar atau harus ada umur tertentu segala macam. Everyone boleh ikut, syaratnya komitmen. Karena banyak juga kami temukan kurangnya kesadaran kita tuh adalah komitmen. Daftar, ikut sekali bolos. Gimana mau jadi pembebas Palestina kalau baru belajar kelasnya aja udah bolos-bolosan maksudnya gitu. Ini baru pengorbanan dan komitmen pertama loh. Belum komitmen besok-besok. Belum komitmen nyawa loh. Ini komitmen waktu dan keluangan aja. Lu cuma disuruh belajar aja masih susah. Iya makanya. Nah makanya nanti insya Allah kita butuh doain semoga proyeknya segera selesai dan akan kami kabarin kalau udah beres. Dan saya berharap ustadz-ustadz di sini semua berharap teman-teman ikut jadi bagian. Kalaupun Palestina tidak bebas di tangan kita, minimal kita punya kontribusi atas kebebasan Palestina nantinya. Ya, gitu kalau andaikan Palestina tidak bebas di tangan kita, minimal tangan kita itu punya kontribusi untuk pembebasan Palestina. Benar Ustadz. Jadi minimal nanti kalau ditanya itu yang Rizko mau ngomongin jadi kalaupun Palestina tidak bebas di tangan kita. Oke, aku punya kalimat penutup yang baik. Kalau Palestina tidak bebas di tangan kita, minimal tangan kita. Minimal maksimal. Ada bagian dari jerih payah kita yang merupakan kontribusi bagi pembebasannya kelak insya Allah. Karena yang sampai bukan tangan kita, tapi niat kita. Makanya kita harus memulai dengan turun tangan atas pembebasan Palestina. Anies Baswedan ya antum turun tangan ya. Lebih turun jabatan sih kayaknya gitu. Ada yang lain nggak? Ada quotes yang lain? Tapi turun tangan itu
ada sebelum Anies mengatakan kapan itu Mas? Ya itu kan ada di bahasa Indonesia. Udah sih, udah bagus-bagus nih. Oke deh teman-teman sekalian, makasih banyak minimal ya. Minimal ada tangan kita. Jangan lupa tangan kalian dipakai untuk klik like and subscribe, komen di bawah sana. Pakai tangan-tangan kalian itu untuk mendukung channel Dakwah Yuk Ngaji. Dan siapapun yang nanya bagaimana ini kita menanggapi pemboman dan segala macam, kasih tunjuk. Pakai tangan kalian. Untuk menjadi. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.